Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing perjalanan mudik aku dari Sorong, Papua ke Jakarta. Sekaligus aku juga mau sharing tips membuat budget untuk mudik supaya keuangan tetap terkontrol. Nanti aku akan spill juga pos-pos pengeluaran yang wajib ada pada saat mudik. Nah, di video ini kita lagi cetak boarding pass sekaligus drop bagasi. Nanti kita akan naik pesawat maskapai Batik. Sebenarnya di counter ini kita juga bisa check-in ya teman-teman, tapi karena aku udah check-in online jadi nggak perlu check-in lagi, tinggal print boarding pass aja. Nah, setelah itu kita akan menuju gate untuk menunggu penerbangan. Ini dia gambaran di Bandara Domain Edward Osok, Papua. Di sebelah sana juga ada toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh. Sebelum kita masuk ke gate, biasanya kita akan dicek KTP-nya dan ada pengecekan keamanan. Tapi di video ini nggak aku tunjukkan karena aku nggak rekam bagian itu. Nah, ini dia gate untuk menunggu pesawat. Di sini juga banyak resto yang menjual makanan. Biasanya penumpang di sini rata-rata bule ya teman-teman, karena pada berkunjung ke Raja Ampat. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke Raja Ampat, kalau naik pesawat bisa ke Bandara Deo. Dan ketika udah sampai Sorong, kalian bisa naik kapal menuju ke Raja Ampat. Begitu ya teman-teman gambaran kalau mau ke Raja Ampat. Nah, ini dia kita akan mulai masuk ke dalam pesawat. Di sini kita berikan buat kalian yang naik pesawat Batik, di sini ada hiburannya ya teman-teman, gratis. Di sini ada caranya, kalian tinggal ikutin aja penjelasannya. Aku pribadi udah cobain aplikasi tersebut, di situ ada film dan mainan. Cuma kekurangannya itu agak lemot ya teman-teman, karena koneksinya ke pesawat. Di pesawat sendiri kita nggak boleh nyalain internet, jadi kita koneksikan ke wifi pesawat. Nah, ini dia gambaran kalau kita mau take off ya teman-teman. Jujur pertama-tama aku takut, tapi lama-kelamaan aku terbiasa juga. Untuk suaranya nggak aku mute ya teman-teman, supaya kalian bisa dengar suara aslinya. Buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat, semoga ini bisa jadi gambaran buat kalian.
itu dia pemandangan di pesawat ketika sudah sampai di atas. Jujur aku suka banget ya teman-teman pemandangan di atas. Aku jadi tahu ternyata di atas langit itu gambarannya kayak gini. Buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat, aku saranin minimal 1 kali seumur hidup harus coba naik pesawat. Aku doain semoga teman-teman punya rezeki ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau teman-teman naik Batik Air, di sini kalian akan dapat 1 roti dan 1 gelas air. Di sini aku nggak transit ya teman-teman, jadi langsung dari Sorong ke Jakarta. Untuk waktu tempuhnya sekitar 2 jam 30 menit. Dan kalau teman-teman naik yang transit, biasanya akan berhenti di Makassar dulu. Nah, ini dia teman-teman, kita mau landing di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kalian jangan kaget ya teman-teman, lihat pemandangannya kayak gini. Ini karena udara di Jakarta itu tertutup polusi ya teman-teman. Kalian bisa bedakan langitnya pada saat take off di Sorong dengan landing di Jakarta. Sambil menikmati perjalanan, di sini aku mau sharing juga tips membuat budget untuk mudik. Langsung aja untuk tips yang pertama, yaitu tentukan total budget atau anggaran. Kalian bisa menentukan di awal berapa banyak uang yang ingin atau bisa kalian keluarkan untuk keperluan mudik. Nominal ini bisa menjadi batas maksimal yang harus kita patuhi supaya keuangan tetap terkontrol. Lanjut, tips yang kedua yaitu prioritaskan pengeluaran. Teman-teman bisa menyusun pengeluaran berdasarkan prioritas. Kalian bisa list pengeluaran apa yang harus didahulukan. Contohnya, untuk budget transportasi lebih diutamakan sebelum hal-hal lain seperti oleh-oleh. Tips yang ketiga yaitu sediakan dana darurat. Menurut aku ini penting banget ya teman-teman untuk menyisihkan dana darurat untuk keadaan mendesak. Dana ini bisa berguna jika ada pengeluaran tak terduga pada saat mudik. Lanjut, tips keempat yaitu teman-teman bisa melakukan riset harga dan membandingkannya. Jadi sebelum teman-teman mudik, lakukan riset harga untuk tiket, penginapan, dan biaya lainnya. Dari riset ini kita bisa buat budgeting yang lebih akurat. Kemudian tips yang kelima, teman-teman bisa manfaatkan promo dan diskon ya. Biasanya banyak aplikasi travel yang menawarkan promo atau diskon. Teman-teman bisa manfaatkan itu supaya budgetnya lebih hemat. Dan tips yang terakhir yaitu jangan lupa untuk catat semua pengeluaran. Menurut aku ini penting supaya kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki budget untuk mudik di tahun yang akan datang. Nah, itu dia 6 tips dari aku ya teman-teman. Semoga tips yang aku bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aku juga mau sharing pos-pos pengeluaran yang wajib ada pada saat mudik. Untuk pos yang pertama yaitu budget transportasi. Menurut aku pos ini yang paling utama. Kita bisa alokasikan untuk biaya tiket pesawat, kereta, bus, atau bensin jika menggunakan kendaraan pribadi. Jangan lupa juga ya teman-teman, hitung biaya tol, parkir, dan biaya tambahan lainnya. Lanjut, pos yang kedua yaitu akomodasi. Jika diperlukan, teman-teman bisa persiapkan untuk biaya menginap. Dan jika teman-teman menginap di rumah keluarga, jangan lupa untuk memberikan kompensasi atau sesuatu sebagai tanda terima kasih. Untuk pos yang ketiga yaitu biaya hidup pada saat mudik. Pada saat mudik, pengeluaran itu nggak hanya saat berada di kampung halaman, tapi di perantauan juga membutuhkan budget pengeluaran seperti listrik dan biaya kos. Jadi kita tetap budgetkan menjadi 2 pengeluaran, yaitu living di kampung dan living di rantauan. Teman-teman bisa perhitungkan budget untuk biaya hidup selama mudik tersebut. Pos yang keempat yaitu oleh-oleh. Kalian bisa tentukan budget untuk oleh-oleh bagi keluarga di kampung. Tapi menurut aku pos ini nggak terlalu wajib kalau budget teman-teman pas-pasan. Pos yang kelima yaitu sedekah. Ini dikhususkan untuk memberikan uang ke keponakan atau saudara. Menurut aku ini juga nggak terlalu wajib kalau memang kalian nggak punya uangnya.
atau teman-teman bisa kasih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang keenam yaitu pos liburan atau rekreasi. Kalau kalian berencana untuk liburan, jangan lupa untuk anggarkan budgetnya. Bisa disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman. Untuk pos yang ketujuh yaitu kesehatan. Teman-teman bisa siapkan budget ini untuk keperluan berobat atau beli vitamin. Dan pos yang terakhir yaitu dana darurat atau dana tak terduga. Dana ini menurut aku penting banget ya teman-teman untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Nah itu dia pos-pos yang wajib ada pada saat kita mudik. Oh iya teman-teman, tadi kita udah landing dan lanjut ambil bagasi. Dan sekarang kita mau naik bis Damri untuk menuju Bekasi. Gak kerasa ya teman-teman, udah di ujung video. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.